Yo, what's up guys? Welcome back to our YouTube channel FLB aka Fun Lustiga Biologi. Kembali lagi bersama kita berlima. Di sini saya ada Delvin Aurelio, dan saya Leonard, dan saya Ronald Adrian, dan ada saya Samuel Di Rafael, juga saya Weston Herman. Oke, jadi teman-teman, setelah 3 video sebelumnya kita telah membahas 3 penyakit yang berbeda nih. Pada materi kali ini kita akan membahas penyakit yang sudah populer banget nih di kalangan pendaki gunung khususnya, yaitu hipotermia. Jadi seperti apa sih hipotermia itu? Bagaimana hipotermia itu bisa terjadi? Kita akan kupas tuntas nih di video kali ini. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita masuk ke inti materi, bisa teman-teman klik subscribe-nya dan juga like-nya. Dan juga teman-teman bisa komen pendapat kalian mengenai hipotermia. Kita bisa saling tukar pendapat apabila ada kesalahan yang kami ucapkan di video kali ini atau kesalahan materi, kalian bisa mengkoreksinya. Dan kita bisa saling sama-sama belajar teman-teman. Oke, tanpa tunggu lama lagi, kita langsung masuk ke materi utamanya. Nah, menu materi kali ini ada pengertian dari hipotermia, dilanjutkan dengan penyebab hipotermia, fase dan gejala hipotermia, faktor yang meningkatkan resiko hipotermia, dan tentunya tidak hanya itu, materi kita hari ini cukup kompleks nih teman-teman. Ada mekanisme kehilangan panas, cara pencegahan dan pengobatan, komplikasi penyakit akibat hipotermia. Nah, teman-teman mungkin ada yang bertanya, apa sih hipotermia itu? Jadi, hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh turun drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius nih teman. Akibatnya, jantung dan organ vital lainnya gagal berfungsi. Jika tidak segera ditangani, hipotermia dapat menyebabkan henti jantung, gangguan sistem pernapasan, atau yang paling parah dapat mengakibatkan kematian. Suhu tubuh normal manusia berkisar antara 36,5 sampai 37,3 derajat Celcius. Penurunan suhu tubuh umumnya terjadi ketika terpapar suhu udara atau air yang dingin, tanpa menggunakan pakaian yang tepat. Lalu kita masuk ke dalam penyebab hipotermia. Yang pertama, terpapar cuaca dingin terlalu lama. Lalu kedua, tubuh terendam dalam air dingin dalam jangka waktu yang lama. Tidak menggunakan pakaian dingin yang cukup hangat saat cuaca dingin, terlalu lama menggunakan pakaian basah, dan yang terakhir mengalami infeksi seperti sepsis. Lalu untuk gejala hipotermia sendiri terbagi dalam beberapa fase. Yang pertama, fase pertama hipotermia ringan dengan suhu tubuh berkisar antara 32 sampai 35 derajat Celcius. Dengan ciri-cirinya seperti muka pucat, kulit terasa dingin ketika disentuh, tubuh baal atau mati rasa pada anggota gerak tubuh tertentu, respon lamban, merasa ngantuk atau lesu, dan yang terakhir mengalami takikardia atau detak jantung lebih dari 100 kali. Lalu untuk gejala kedua, yaitu fase kedua, hipotermia ini memasuki hipotermia fase sedang bila suhu tubuh menurun sampai di kisaran 28 sampai 32 derajat Celcius. Dengan ciri-ciri seperti inkontinensia urin, lalu tubuh berhenti menggigil, nafas melambat, denyut jantung melambat atau disebut juga sebagai bradikardia, tekanan darah menurun, dan yang terakhir adalah kesadaran menurun. Dan untuk gejala fase ketiga, hipotermia sudah bisa dikatakan parah karena tubuh itu sudah kurang dari 28 derajat Celcius. Ciri-cirinya, orang tuh biasa kehilangan kesadaran dan respon, bradykardia makin parah, mata tidak dapat merespon terhadap cahaya, pernapasan menurun, dan yang paling parah jantung berhenti berdetak. Nah, faktor-faktor penyebab hipotermia ada usia. Nah, di usia ini bayi dan lansia memiliki resiko paling tinggi terkena hipotermia karena kelompok usia tersebut kemampuan untuk mengatur suhu tubuhnya masih rendah. Dan penyakit mental dan demensia. Pasien pengidap penyakit mental seperti skizofrenia, gangguan bipolar, demensia memiliki risiko yang lebih besar untuk hipotermia. Para penderitanya sering tidak menyadari situasi yang sedang dialami. Dan yang ketiga ada pengguna alkohol dan narkoba. Pengguna alkohol dan narkoba seringkali mengalami gangguan pada kemampuan tubuhnya dalam menghadapi rasa dingin. Dan untuk faktor yang keempat adalah memiliki penyakit. Penyakit-penyakit itu bisa seperti
hipotiroidisme, radang sendi, dehidrasi, diabetes, Parkinson, stroke, kekurangan gizi, cedera tulang belakang, dan luka bakar. Dan juga tinggal di daerah bersuhu rendah, which is kan nggak mungkin gitu kan kalau lagi di pantai kita kena hipotermia. Nah, dan yang keenam ada mengonsumsi obat-obatan tertentu. Beberapa obat itu seperti antidepresan, sedatif, dan antipsikotik dapat mempengaruhi kemampuan tubuh Anda untuk mengatur suhu. Selanjutnya nih kita akan membahas tentang mekanisme kehilangan panas. Mekanisme kehilangan panas sendiri nih dibagi jadi 4. Ada pertama ada secara konduksi, yang artinya kehilangan panas melalui kontak langsung antara tubuh dengan benda atau permukaan yang temperaturnya lebih rendah. Selanjutnya ada dengan cara evaporasi, yaitu kehilangan panas tubuh melalui penguapan dari kulit tubuh yang basah ke udara karena air atau cairan ketuban. Selanjutnya ada secara radiasi. Ini kehilangan panas melalui pemancaran atau radiasi dari tubuh ke lingkungan sekitar yang lebih dingin. Selanjutnya ada secara konveksi, yaitu kehilangan panas tubuh melalui aliran udara sekitar yang lebih dingin. Selanjutnya ada pencegahan hipotermia. Pencegahan hipotermia itu pertama kita bisa menjaga tubuh agar tetap kering. Habis itu gunakan pakaian sesuai kondisi cuaca dan aktivitas yang akan dilakukan. Gunakan topi, sial, sarung tangan, kaos, kaki, dan juga sepatu bot. Dan hindari melakukan aktivitas fisik yang berat ketika suhu sangat dingin. Juga selain itu kita harus menghindari mengonsumsi makanan yang mengandung alkohol atau kafein. Terus kita harus mengonsumsi minuman dan makanan yang hangat, dan jangan berenang ketika cuaca dingin. Nah, selanjutnya ini ada pengobatan untuk penderita hipotermia. Jadi ini adalah pertolongan pertamanya. Pertama, pindahkan penderita ke tempat yang lebih kering dan hangat. Selanjutnya, ganti dengan pakaian yang kering jika pakaian yang dikenakannya basah. Kemudian tutup tubuh penderita dengan selimut atau mantel. Selanjutnya berikan penderita minuman hangat dan manis. Kemudian kompres hangat dan kering untuk membantu dan menghangatkan tubuhnya. Dan terakhir, hindari penggunaan air panas, bantal pemanas, ataupun lampu pemanas. Nah, hipotermia ini bisa menimbulkan beberapa penyakit lainnya, yaitu ada frostbite, yang merupakan cedera pada kulit dan jaringan di bawahnya karena membeku. Kemudian ada chilblains, yaitu peradangan pembuluh darah kecil dan saraf pada kulit. Kemudian ada trench foot, yaitu besarnya pembuluh darah dan saraf pada kaki akibat terlalu lama terendam air. Kemudian ada gangrene, yaitu kematian jaringan tubuh, dan terakhir bisa menyebabkan kematian. Sekian untuk presentasi kami untuk hari ini. Kumpulan ekosistem disebut bioma. Sampai bertemu di video part 5. Cakep. Bye-bye.